Halo, selamat apapun dan dimanapun. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fatoni dengan NIM 19102135. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ide beserta skematik rangkaian robotics, yaitu Color Marble Sorting Robot, sebagai proyek UTS Robotics. Baik, kita langsung saja. Seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah desain 3D dari rancangan robot kami. Ini adalah desain dari tampak depannya. Kemudian ini adalah dari tampak kanannya. Kemudian ini adalah tampak belakangnya. Ini adalah tampak dari sisi kiri. Kemudian ini adalah tampak dari sisi atas. Baik, apa saja yang ada di dalam komponen robot ini? Yang pertama itu adalah ini kardus. Nantinya kami akan membuat ini dari kardus. Dan di atas ini ada box untuk menaruh bola-bola yang akan meluncur ke bawah nantinya. Kemudian di sini ada jembatan yang sedikit miring ke bawah supaya bola-bola di atas ini bisa otomatis meluncur ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya scanning box. Scanning box ini berupa kotak juga, cuma dia lebih kecil daripada kotak yang di atas. Mungkin hanya bisa menampung sekitar 2 bola saja, yang dimana di dalamnya ada sensor TCS 3200, yaitu sensor pendeteksi warna. Kemudian di belakangnya itu ada servo yang akan menggerakkan gerbang ini naik dan turun nantinya untuk membolehkan bola ini jatuh. Nah, kemudian di bagian bawah sini terdapat servo juga yang nantinya bisa menggerakkan jembatan yang di atasnya ini untuk mengarah ke wadah bola yang sesuai yang dideteksi oleh sensor warna TCS 3200 ini. Baik, kurang lebih itu yang ada komponen-komponen yang ada dalam robot kami nantinya. Tentu saja di sini ada Arduino nantinya untuk pusat kontrol, dan ada wadah-wadah bola di sini 3 karena ada 3 warna nantinya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kurang lebih simpel. Jadi bola atau kelereng yang dari atas kotak sini akan meluncur otomatis ke bawah. Karena jembatan ini miring ke bawah. Dan kemudian dia akan terhenti di scanning box yang kecil ini. Setelah mereka berhenti, maka sensor TCS 3200 ini akan mendeteksi bola yang ada di depannya dia. Seperti contoh di sini, yaitu bola merah. Setelah bola sudah dideteksi oleh sensor, nah, servo yang di bawah ini akan menggerakkan jembatan ini mengarah ke wadah yang sesuai dengan warna bola yang dideteksi. Seperti contoh di sini, ini adalah bola merah. Ketika sensor TCS 3200 sudah selesai mendeteksi bola yang di depannya, maka jembatan ini akan mengarah ke wadah bola merah. Setelah jembatan ini sudah sempurna mengarah ke wadahnya, maka servo yang di belakang scanning box ini akan membuka gerbangnya mungkin sepersekian detik saja agar bola di belakangnya tidak jatuh. Jadi servo di belakang scanning box ini akan membuka gerbangnya untuk bola ini bisa jatuh ke wadah yang sesuai. Begitupun juga dengan bola yang di belakangnya ini. Bola di belakangnya ini akan jatuh ke scanning box, kemudian dideteksi oleh sensor TCS 3200. Ketika sensor TCS 3200 ini bisa mendeteksi ini warna kuning, maka servo yang di bawahnya ini akan menggerakkan jembatan ini ke wadah bola kuning, alias dia akan memutar ke kiri, ke sini. Ke kiri kalau dari sudut pandang servo ya. Jadi kalau dari sudut pandang kita mungkin ke kanan, seperti ini. Dia akan menggerakkan ke sini, kemudian baru servo dari gerbang ini akan membuka sepersekian detik untuk membolehkan bola kuning ini jatuh ke jembatan, kemudian jatuh ke wadah yang sesuai. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Untuk alat dan bahannya kemungkinan kita akan menggunakan kardus seperti yang tadi saya katakan di awal. Selebihnya mungkin nanti kita bisa mengimprovisasi sambil jalan
saat implementasinya nanti. Baik, itu untuk desain 3D-nya. Kemudian kita beralih ke skematik rangkaiannya. Ini adalah skematik rangkaiannya. Nah, di sini kami menggunakan LED RGB untuk pengganti sensor TCS 3200 karena tidak ada dalam Tinkercad, maka kita menggunakan LED RGB sebagai penggantinya. Kemudian di sini ada Arduino Uno sebagai pusat kontrol, ada breadboard, kemudian ada 2 buah servo, serta kabel-kabel jumper. Nah, untuk pin-nya, kita bahas mulai dari LED RGB-nya saja dulu. Di mana ini adalah pengganti sensornya. Jadi, nanti masing-masing kaki dari sensor tersebut akan dihubungkan ke pin 9, 10, 11. Dan juga ke 5 volt Arduino melalui menjumper melalui breadboard, kemudian diarahkan ke 5 volt Arduino seperti itu. Kemudian untuk servo sama saja dua-duanya. Yang power dihubungkan kepada breadboard yang akan menjumper ke 5 volt Arduino. Begitupun servo gerbang juga sama. Kemudian untuk ground itu dihubungkan ke breadboard ke minus ke ground, kemudian akan menjumper ke ground di Arduino. Servo gerbang pun begitu. Namun perbedaannya di sini adalah hanya untuk sinyalnya saja. Jadi untuk kaki sinyal ini, untuk servo bawah atau servo jembatan itu, kita menghubungkannya ke pin 2. Dan kemudian untuk sinyal servo gerbang, kami hubungkan ke pin 3 digital Arduino. Kurang lebih seperti itu rangkaian skematik rangkaiannya dan juga komponen-komponennya. Lalu kita lanjut ke codingnya. Kurang lebih seperti ini codingnya. Bisa dilihat di layar. Codingnya ini sudah kami beri komen-komen supaya tidak lupa nantinya setiap coding ini untuk apa, dan supaya nantinya kami berimprovisasi itu lebih mudah untuk mencari mana yang harus diimprovisasi. Kurang lebih seperti ini. Dari atas kita mendeklarasikan dulu, kemudian void setup dan void loop-nya. Sebenarnya ini coding yang belum sempurna. Coding ini perlu disesuaikan lagi saat robot itu mulai dirakit dan diimplementasikan. Seperti contohnya di sini. Nah, di sini, seperti contohnya di sini. Untuk servonya, move servo ini delay-nya 1000 atau tahan posisi servo selama 1 detik. Sedangkan kami belum tahu nanti pasnya untuk menahan posisi servo itu berapa detik. Untuk mengira-ngira kami rasa belum bisa, kalau setidaknya untuk kami pribadi seperti itu. Jadi kami perlu untuk merancang robotnya terlebih dahulu, melihat seberapa banyak kita perlu waktu untuk menahan posisi servo tersebut. Seperti ini. Nah, kemudian jika nantinya robot sudah dirakit, dan kemudian kita bisa melihat berapa detik sebenarnya kita perlu, baru kita perlu mengimprovisasi coding ini. Jadi secara singkat, coding ini sebenarnya sudah jadi, namun belum sempurna, karena perlu disempurnakan lagi melalui penyesuaian nanti setelah robotnya dirakit, seperti itu. Baik, itu tadi kurang lebih adalah codingnya. Setelah ini kita akan mencoba untuk mensimulasikannya, untuk melihat cara kerja robot ini. Baik, kita tutup dulu codingnya, kemudian kita start simulation. Nah, bisa dilihat pada servo gerbang, dia hanya membuka pada satu kondisi saja, yaitu 180 derajat. Karena dia hanya berfungsi untuk membuka dan menutup gerbang. Sedangkan servo yang bawah, servo yang untuk menggerakkan jembatan, dia akan terbuka dalam 3 kondisi, tergantung dari bola apa yang dideteksi. Jika dia bola merah, maka dia akan terbuka 45 derajat.
Jika dia bola kuning, maka dia akan terbuka 90 derajat. Dan jika dia bola hijau, maka dia akan terbuka 180 atau maaf maksud kami 135 derajat. Tapi untuk derajat ini kami perlu sesuaikan lagi nantinya jika robot sudah dirakit gitu untuk melihat seberapa presisi perpindahan servo tersebut. Bisa dilihat di sini. Untuk servo yang di atas, dia hanya terbuka dalam satu kondisi saja, selalu di tempat yang sama. Sedangkan servo yang di bawah, servo jembatan ini, akan terbuka dalam 3 keadaan yang berbeda. Bisa dilihat di layar. Seperti ini. Yang pertama, derajat. Yang kedua, 90. Dan ini yang ketiga, 135 derajat. Baik, kurang lebih seperti itu simulasinya. Kita stop dulu. Baik, itu tadi kurang lebih adalah ide dan juga skematik rangkaian beserta simulasi dari ide robot kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.